Mohon maaf Pak Presiden, dalam konteks hari ini, dalam konteks negara menghadapi kelompok intoleran, kelompok radikal, pesan yang tepat kepada Polri hari ini adalah bagaimana agar Kapolri bisa bersikap tegas di dalam menghadapi kelompok-kelompok intoleran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya, Gusmar, dari lereng Gunung Slamet dan di tepian Sungai Serayu, Banyumas, Jawa Tengah. Presiden Jokowi kemarin menghadiri acara hari ulang tahun Bayangkara. Dalam kesempatan tersebut, Pak Presiden memesankan kepada institusi Polri, di antara yang saya rekam, di antara pesan pentingnya adalah Pak Jokowi meminta agar polisi, agar Polri hati-hati dan tidak berbuat seropok, agar kepercayaan publik tetap dijaga. Itu di antara pesan penting yang saya rekam, yang saya baca. Di samping tentu saja masih ada pesan-pesan yang lain. Nah, saya ingin komentari, saya ingin tanggapi terkait dengan pesan penting Pak Jokowi ini, agar Polri hati-hati dan jangan sampai membuat publik tidak percaya dengan kinerja Polri. Mohon maaf Pak Presiden, dalam konteks hari ini, dalam konteks negara menghadapi kelompok intoleran, kelompok radikal, menurut saya pesan panjenengan sangat multitafsir, pesan panjenengan bisa disalahartikan, apalagi oleh Pak Kapolri yang mohon maaf juga hari ini cenderung tidak tegas. Pak Kapolri, Pak Listio Sigit hari ini banyak sekali dinilai oleh netizen sebagai polisi, sebagai Kapolri, dengan jargon, dengan semboyan presisi, akan tetapi sering-sering justru mengecewakan orang-orang, anak-anak bangsa yang telah dengan sangat capek mengorbankan pikiran mental untuk membela bumi pertiwi, membela tanah Nusantara ini. Pak Listio Sigit, saya juga sepakat, termasuk Kapolri yang tidak tegas hari ini di dalam menghadapi kelompok-kelompok intoleran dan kelompok radikal. Oleh karena itu menurut saya, pesan Pak Jokowi ini justru menurut saya akan menambah ketidaktegasan dari Pak Listio Sigit. Pesan hati-hati ini akan sangat multitafsir. Seandainya polisi hari ini atau Kapolri hari ini terlalu galak, terlalu keras di dalam menjalankan tugasnya, mungkin pesan ini tepat, pesan ini cocok. Tetapi dalam konteks polisi dianggap tidak tegas hari ini di dalam menghadapi kelompok-kelompok intoleran, kelompok radikal, maka justru akan menambah polisi semakin tidak tegas, bahkan cenderung mungkin penakut. Polisi akan semakin takut di dalam menindak, di dalam mengatasi, menghadapi kelompok-kelompok intoleran, kelompok radikal, yang hari ini saya tidak melihat ada frekuensi penurunan gerakan mereka. Nah, menurut saya pesan yang tepat kepada Polri hari ini adalah bagaimana agar Kapolri bisa bersikap tegas di dalam menghadapi kelompok-kelompok intoleran itu. Itu menurut saya adalah pesan yang seharusnya yang lebih tepat untuk diberikan kepada Pak Listio Sigit hari ini. Ada banyak kasus dalam waktu dekat ini yang mencerminkan
atau dapat dinilai polisi tidak tegas. Kasus Roy Suryo dengan tuduhan penodaan agama yang begitu jelas dalam narasi Twitternya. Penanganannya sangat mengecewakan. Polda Metro Jaya yang menangani kasus ini harus meralat statement yang sudah tersebar luas di media tentang penyitaan akun Twitternya Roy Suryo. Justru yang disita adalah pelapor. Akun Twitter pelapor yang disita ini kan lucu. Secara verbal yang membuat huru-hara, membuat gaduh itu adalah Roy Suryo di akun Twitternya itu. Tetapi mengapa Roy Suryo justru diperiksa pertama kali dalam konteks pelapor? Walaupun saya masih berharap dalam waktu dekat ini Roy Suryo dipanggil dalam posisi sebagai terlapor. Tetapi dalam hal klasifikasi kasus, mestinya karena kasus utamanya adalah Roy Suryo ini, mestinya Roy Suryo dipanggil sebagai terlapor dulu, karena pelapor sudah diperiksa sehari sebelum itu. Satu itu penodaan agama yang dilakukan oleh orang tokoh-tokoh lain dari kelompok radikal sampai hari ini juga belum ada tindak lanjut, dan itu berbanding terbalik dengan ketika kasus Holy Wing. Walaupun saya secara pribadi tidak sepakat, tidak setuju dengan apa yang terjadi di Holy Wing dengan meme promosi gratis bagi orang bernama Muhammad dan Maria itu, saya sama sekali tidak sepakat. Dan saya juga sepakat dalam konteks tidak tegas pelakunya. Tetapi mestinya pada penodaan agama yang lain juga harus diperlakukan yang sama. Jangan terlalu timpang, yang satu sehari langsung gercep, yang satu berhari-hari, lebih dari 1 minggu lebih bahkan belum ada titik terangnya. Bahkan pernyataannya sudah disampaikan kepada media, diralat kembali. Belum lagi kasus-kasus terdahulu, orang yang sudah tersangka, ada Egy Sujana, ada Mustafa Narawardaya, ada Bakhtiar Nasir. Ini dari satu kelompok yang sama. Dalam posisi sudah tersangka, sudah ditahan, sampai hari ini tidak ada jelas. Bahkan yang sudah dipidana, tetapi tidak masuk ke dalam penjara karena masih menunggu kasus kasasinya. Maka menurut saya pesan Pak Jokowi untuk konteks hari ini mestinya adalah Polri harus bersikap tegas. Polisi bersikap tegas, bukan hati-hati. Maka menurut saya wajar sekali ketika dalam 2 hari terakhir cuitan ganti Kapolri itu menjadi sangat masif, menjadi trending topik bahkan terkait kasus-kasus yang tadi saya sebutkan. Kita membutuhkan pimpinan polisi yang tegas hari ini, bukan pimpinan polisi yang penakut, bukan pimpinan polisi yang menghukum anak buahnya ketika bersikap tegas di lapangan, tetapi sebaliknya seolah-olah memberi angin kepada kelompok-kelompok intoleran dan kelompok radikal. Kalau ini diteruskan, maka anak buah panjenengan, polisi-polisi di lapangan habis dibully oleh kelompok-kelompok radikal. Dan itu sangat negatif bagi kewibawaan aparat kepolisian kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.